Mas saya Rafa dari Aceh. Aceh mana abang? Lok Semawe bang. Oh siap, siap. Lux Mawid. Oke siap. Abang dari mana bang, Bang Pen? Saya dari Birun, Matang Gelumpang 2. Oh sering saya ke situ bang di Pulau Harapan bang. Hmm, berladangkah ke sana? Gimana bang? Ber- abang ke sana berladang, berkebun? Ngambil ini bang, ngambil sawit kebun orang bang. Oh, siap, siap, siap. Berarti abang lewat, jangan-jangan abang lewat kampung saya. Lewat dari ini apa? Dari Pesangan ya? Ya, Pesangan Selatan. Ya betul bang. Oke, abang. Oke. Saya sekolah di daerah Lux Mawid, bang Rafa. Di mana bang? Tengkut. Oh Tunket. Ini apa? Pesantren itu? Ya, pesantren besar itu. Nah, ini boleh abang ceritakan nih gimana apa perjalanan abang nih jadi apa berpindah agama apa bang? Mungkin kita Oh, pengen baik. tahu aja bang. Apa bang? Saya pengen tahu bang perjalanan bang Pendi ini berpindah agama. Oh, baik, bang. Terima kasih. Nanti abang jangan kepanasan ya. Apa namanya, jangan pernah marah, tersinggung. Ini kan abang bertanya, berarti kan saya bersaksi. Iya bang ya. Ah, saya tidak mengatakan agama saya dulu, agama Islam tidak baik, itu tidak ya. Tidak benar, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saat ini Saudara berada. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan penyampaian dari seorang murtadin asal Aceh ya. Asal Aceh yang mengatakan bahwa kenapa banyak yang muslim itu meninggalkan iman kepercayaannya yang lama alias murtad ya, zaman sekarang pindah agama dan mengenakan kepercayaan yang baru di luar Islam, entah itu Kristen, Hindu dan sebagainya saudaraku. Karena ada beberapa penyebab yang pasti ya menyebabkan mereka itu meninggalkan iman kepercayaan yang lama. Dan murtadin Aceh ini berani mengutarakan dan menjelaskan apa yang ada di firman Tuhan melalui media sosial ya, khususnya TikTok dan YouTube. Karena saya percaya murtadin ini eh, sudah pasti belajar dan dijamah oleh Roh Kudus untuk melayani lagi gitu. Biasanya kan kalau udah pindah agama udahlah cukuplah, takutnya nanti berbahaya dan sebagainya. Tapi murtadin ini malah menginjili dan mendalami firman Tuhan. Untuk itu saudara, tanpa berlama-lama saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan seorang murtadin ini ya, murtadin Aceh nih yang mengatakan bahwa beberapa penyebab orang Islam itu meninggalkan iman kepercayaannya yang lama alias murtad. Mari kita simak dulu video berikut ini. Nah, pada tahun 2014, bang, 2014 pertengahan ya, itu saya dimasukkan ke sebuah grup di Facebook. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Grup itu sampai hari ini masih ada, tapi saya sudah keluar dari grup itu. Nah, di grup itu sangat banyak orang-orang kita Islam dan sangat banyak orang Kristen, banyak sekali. Nah, di grup itu tiap hari terjadi debat, bukan diskusi ya, tapi debat kusir, saling menghina, saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Agama A menjelekkan agama B menjelekkan agama A. Dari kedua belah pihak sama. Jadi singkat cerita, di saat saya menghina Tuhan Yesus dan saya katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia nabi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Ada satu bapak, sudah tua beliau, namanya Pak Kurnia Budi. Beliau tidak pernah membalas hinaan saya. Satu-satunya orang di grup itu yang tidak pernah membalas caci maki saya beliau. Lalu singkat cerita beliau berkata, Mas Pendi, seandainya Mas Pendi tahu siapa Yesus Kristus itu,
yang Mas Pendi samakan dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih. Itu pribadi yang sangat berbeda. Karena Isa Al-Masih, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Itu Isa Al-Masih. Sedangkan Yesus Kristus disalibkan. Nah, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dilihat dan disaksikan oleh ribuan orang, ratusan orang. Tercatat dalam sejarah. Lalu beliau katakan, Mas Pendi, seandainya Mas Pendi tahu bagaimana ajaran Injil itu yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain, Mas Pendi sangat terkagum-kagum dengan ajaran Injil. Lalu beliau katakan yang ketiga, Mas Pendi, saya melihat profil Anda pernah mondok di pesantren. Tapi saya tidak melihat ciri-ciri Anda pernah mondok di pesantren di grup ini. Yang ada cacian, makian, hinaan, keluar nama-nama binatang semua di tulisan Anda, komentar Anda di grup ini. Lalu beliau berkata yang terakhir, Mas Pendi, kalau Mas Pendi nanti sudah tahu kebenaran, kita sambung lagi ya Mas, katanya. Beliau orang Jawa, udah tua beliau. Nah, singkat cerita, saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Beliau tidak membalas hinaan saya, beliau tidak membalas makian saya. Nah, saya berkata dengan diri saya sendiri. Lalu iseng-iseng, saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google, a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terkejut setelah membaca ayat itu. Saya merenungkan ayat tersebut, saya sangat terkejut, saya merenungkan, saya berkata kepada diri saya sendiri, berarti kalau menyolong ingin damang surga, lo harus ikut Yesus. Berarti kalau saya mau masuk surga, saya harus ikut Yesus. Ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, itulah Bang, awal mula saya percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Lalu ayat itu saya bandingkan, kalau memang Yesus itu Nabi dan Rasul, ada tidak Nabi di dalam iman saya, Rasul di dalam iman saya, yang berkata seperti kata Yesus, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus ikut aku. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melalui aku. Kalau memang dia Nabi, kalau memang dia Rasul. Karena semua orang berkata, semua Nabi itu, semua Rasul itu adalah jalan bagi manusia untuk masuk surga. Jalan. Saya setuju. Tapi tidak ada Nabi dan Rasul yang berkata, akulah jalan. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan. Atas dasar itulah, abangku, saya pelan-pelan berpikir, pelajari, merenungkan, menelaah, melihat, meresapi. Akhirnya saya tinggalkan agama Islam. Percaya kepada Yesus. Dan sebelumnya saya sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkan iman saya dalam Islam. Saya tahu inna dina 'indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi engkau adalah agama Islam. Wa man kharijal minal Islamu yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam itu mati masuk neraka. Saya sangat tahu itu. Tetapi saya menemukan ayat dalam Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Atas dasar itu, abangku, saya murtad, Bang. Saya pindah keyakinan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan Islam tidak baik. Bahkan saya saya diskusi dengan Abi Sultan Al-Asyi, orang Aceh, beliau tengku, pimpinan pesantren. Saya berkata kepada beliau, kepada Abi Sultan Al-Asyi, Abi, ayo tunjukkan Islam rahmatan lil alamin kepada semua orang, kepada semua agama, kepada semua golongan, kepada semua suku. Nah, Abi harus mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, karena di luar sana banyak orang melihat kebalikan daripada apa yang diperdengarkan. Begitu juga saya harus menunjukkan iman saya sekarang kepada Yesus. Saya tidak peduli apapun kata orang tentang Yesus. Dia Nabi, dia Rasul, dia utusan. Saya hanya tahu satu hal. Yesus sudah mengubah hidup saya. Yesus sudah memperbaharui budi pekerti saya. Ada pembaharuan budi yang sangat dahsyat yang saya alami setelah saya percaya kepada Yesus. Jadi bagi saya, Bang Rafa, apapun kata orang tentang Yesus, saya tidak peduli. Kenapa? Karena iman saya bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi iman saya berdasarkan apa kata Alkitab. Haleluya. Hanya itu, Bang Rafa. Ada lagi, Bang Rafa?
Jadi Silakan. jangan tersinggung Bang Pendi. Ya, mau saya tanya landasan Abang pindah agama seperti apa Bang? Maksudnya? Landasan Abang beriman Yesus itu sebagai Tuhan. Mm-mm. Mungkinkan Yesus itu sebagai Tuhan. Mm-mm. Saya dengar tadi nih Abang cakap bahasa Arab. Pasti mungkin Abang dari pesantren kan? Bukan mungkin. Abang kan tahu pesantren saya bilang tadi kan? Tahu Tengket Bang, tahu. Mm-mm. Jadi bukan mungkin saya dari pesantren, memang saya di sana. Ya memang dari sana. Sorry. Jadi saya juga tidak bangga ya. Apa yang saya pelajari dulu tidak membuat saya bangga. Itulah maksudnya landasan tadi udahlah seperti Abang cerita tadi Abang bertemu seorang yang pengikut Kristus kan. Jadi Iya. alasan yang gimana saya bilang ya? Alasan yang lain jauh daripada itu apa, Bang? Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kepastian keselamatan ada dalam Yesus. Dia memberikan hidup yang kekal kepada saya. Dia menyediakan tempat di surga bagi saya. Itu saja, sangat simpel. Maksudnya dalam kekal Abang ada proses dalam kematian apa gimana, Abang? Nggak ada. Tidak ada proses dalam kematian. Makanya orang Kristen itu tidak ada mengalami siksa kubur. Kenapa saya bisa katakan begitu? Orang Kristen tidak mengalami siksa kubur karena di dalam iman percaya kami tidak dituliskan bahwa kami nantinya di dalam kubur ada pertanyaan mungkar wa nangkir. Kenapa? Karena malaikat yang kami imani sudah tahu. Oh, yang mati ini Pendi Aceh, Effendi Usman. Oh, yang meninggal ini Bang Nabirong. Sudah tahu. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkar wa nangkir dalam kubur. Maka Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mati di mana matinya di dalam Tuhan. Itu berbahagia. Nah, apa yang membuat saya percaya kepada Yesus? Perkataan Yesus itu. Saya cari selama ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sampai mati saya mencari, meminta ayat itu. Meminta kepada Allah untuk Allah supaya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Nah, Yesus jauh-jauh hari sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun nabi yang berani berkata seperti Yesus. Tidak ada satupun rasul yang berani berkata seperti Yesus. Jadi sekali lagi saya bilang Bang Rafa, pandangan Abang tentang Yesus itu tidak akan mengubah iman saya. Karena iman saya bukan seperti apa kata Abang, tetapi iman saya apa kata Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan. Olok-olokan orang di luar sana tentang Yesus, saya tidak peduli. Hinaan mereka terhadap firman Tuhan. Bagaimanapun cara mereka mentafsirkan iman kami, mentafsirkan Alkitab, mentafsirkan ayat, itu tidak mempengaruhi iman saya sedikit pun. Kenapa? Karena pegangan saya bukan penafsiran manusia. Pegangan saya apa yang tertulis dalam Alkitab. Inilah satu kebenaran. Di luar ini tidak ada kebenaran. Itu bagi saya. Di luar ini tidak ada kebenaran. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Di dalam aku ada hidup. Itu. Hidup itu adalah terang manusia. Itu Bang Rafa. Oke, nanti saya tanya. Saya nggak mau juga bertanya sejauh mungkin. Nggak apa-apa, tanya saja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Takutnya gini nanti anggapan orang Abang, nanti saya ingin mencari-cari apa kesalahan dari agama Abang. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Karena begini ya Bangku, Bang Rafa. Karena kan saya udah pernah nanya-nanya yang masih belum, istilahnya kayak posisi Abang ini kan kita bilang maaf ya, di luar Islam kan murtad gitu kan. Iya. Bertanya pada orang murtad gitu. Iya. Jadi pemahaman Abang tuh sejauh mana gitu. Jadi kan setahu saya kan mau nanya, bukan setahu saya mau bertanya. Jadi kenapa Yesus itu mengorbankan dirinya itu di tiang salib? Untuk penebusan, Bang. Yalah, kenapa kuasanya Yesus itu lebih besar daripada tentara Romawi? Apanya? Kuasa Yesus? Kuasa Romawi kenapa lebih besar daripada kuasanya Yesus? Maksudnya? Sehingga Yesus itu mati di tangan mereka, gitu maksud saya. Tidak ada mati di tangan mereka, Yesus. Iyalah, Bang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membunuh Yesus.
Jadi Makanya abang baca Alkitab. Di dalam Alkitab, Yesus bukan mati dibunuh, bukan mati diracun, bukan karena makan daging kurban, bukan karena makan daging lembu yang sudah diracuni, bukan. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia bisa menyerahkan dan dia bisa mengambil kembali. Dia ingin membuktikan. Ketika orang mengatakan bahwa dia itu manusia, dia buktikan. Ketika dia serahkan nyawanya, dia ambil kembali. Buktinya dia bangkit setelah dilihat oleh kasat mata. Oh, dia mati. Dia punya kuasa untuk bangkit kembali. Itu, Bang. Dia tidak mati, Bang. Dia tidak dibunuh, Bang. Bukan karena tentara Romawi, dia serahkan nyawanya. Makanya apapun kata orang terhadap iman kami, saya pribadi bodoh amat, Bang. Kenapa? Karena iman saya bukan terhadap apa pikiran orang. Iman saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Abang hanya satu ayat mencomot ayat, kami tiap hari membaca Alkitab. Alkitab ini makanan kami sehari-hari. Enggak, Bang. Itu Bang udah fitnah. Enggak. Saya enggak ada mencomot ayat dari Bible, Bang. Enggak. Saya kan ini, Bang. Jadi kan kayak mana ya? Makanya saya tanya dia, Bang. Saya boleh bertanya enggak? Boleh. Iya, saya sudah jawab. Itu jawaban saya. Kalau saya bertanya sama abang, bisa nggak sekarang? Nanya, kalau bisa saya jawab, ya saya jawab, Bang. Kalau enggak, ya saya serah diri kepada Allah lah. Karena kan ilmu saya enggak sepintar abang untuk menguasai ilmu Islam sebelum abang murtad. Oh, kalau begitu saya nggak akan tanya lah. Pertanyaan saya paling simpel satu sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, Bang. Kalau bisa saya jawab kan gitu, Bang. Oh, ya gitu. Pernah nggak Nabi Muhammad mengaku dirinya Nabi? Tertulis di mana itu? Gimana? Apakah Nabi Muhammad pernah mengaku dirinya Nabi? Tertulis di mana? Kalau pernah. Ya, kalau saya sebagai orang Islam, kita bilang Islam dari keturunan ya saya dengar dari orang tua saya, dari ustadz, dari ulama-ulama yang udah mahir dalam menguasai kitab, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul kita, nabi kita, tuntunan kita. Iya, tertulis di mana beliau nabi kita, rasul kita? Maksudnya beliau mengaku nggak bahwa beliau itu rasul, beliau itu nabi? Ya itu kan, ya kalau kita dengar dalam sejarah ya beliau mengaku nabi. Ya di mana? Sejarah mana? Ya banyak lah, maksudnya. Ya banyak lah, satu aja biar kalau banyak satu saja yang abang tahu. Berarti abang pasti tahu. Oh banyak. Nah, ketika diminta satu. Ini pertanyaan ini banyak saya dengar dari oten-oten yang lain, Bang. Oten-oten. Nah, kamu kan ketika ditanya kamu sudah mulai bilang oten-oten. Jangan seperti itu, brother. Nggak boleh. Nggak, singkatan oten itu orang Kristen kan? Sama. Nggak, sama oten. Enggak, tapi mari kita pergunakan adab kita lah dalam berbicara. Saya minta maaf lah, Bang, kalau itu tersinggung bahasa oten itu. Bukan tersinggung. Bukan tersinggung. Sama dengan halnya kami bilang uclim. Nah, pasti banyak orang nanti tersinggung. Mungkin abang nggak tersinggung karena abang orang hebat. Apa? Ada lagi yang mau kamu tanyakan abangku? Enggak, uclin itu apa uclin? Uclin apa tadi abang bilang? Nggak tahu saya. Satu pertanyaan saya abang nggak bisa jawab. Apalagi pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya berikutnya. Kenapa abang masih beragama Islam? Bang, bentar. Enggak. Biar fair, Bang. Oke, silakan. Silakan apa? Jadi kan abang kan tahu sebelum abang murtad kan, kalau orang Islam ini kalau kita bilang belum menguasai ilmu masalah agama ini kan nggak bisa jawab sembarangan gitu, Bang. Ya carilah. Kamu suka bertanya tentang iman kekristenan, tapi kamu masa nggak berani tanya tentang agamamu, tentang kepercayaanmu sama ustadz-ustadzmu? Pertanyaan saya, kenapa kamu masih Islam? Enggak. Pertanyaan saya, kenapa kamu masih? Orang ini, Bang. Pertanyaan saya, kenapa kamu masih Islam? Ya saya memang pertama ya memang lahirnya dari keturunan orang Islam. Nah, kenapa terus? Islam. Terus kenapa masih Islam?
Ya masih Islam, karena masih saya yakin bahwa saya Allah itu Allah yang kuasa, Allah yang esa. Nah, coba kamu tunjukkan. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan tiada Tuhan selain Allah. Gimana maksudnya abang? Makna ya? Iya, tunjukkan tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kalau ada Tuhan selain, ternyata ada Tuhan selain Allah? Nggak, abang percaya angin nggak? Angin. Angin percaya nggak angin? Saya percaya. Nggak ada angin. Yakin? Berarti saya yakin juga adanya Allah. Oh. Makan angin ya. Allah itu dengan angin enggak? Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Enggak. Coba dulu kamu buktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau nyatanya ada Tuhan selain Allah dan itu pengakuan Tuhan Allah sendiri, bagaimana? Kamu bilang tiada Tuhan selain Allah. Coba buktikan benar ucapan. Nggak ada, saya bilang. Abang tanya tiada. Kamu bilang tadi tiada Tuhan selain Allah. Benar tidak Bapak Ibu? Dia tadi bilang tiada Tuhan selain Allah. Benar tidak? Benar Bang, benar. Nah, coba buktikan tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana nyatanya ada Tuhan selain Allah? Bagaimana itu? Ya dengan adanya ciptaan Allah ini, ciptaan. Bukan. Bagaimana kalau ternyata ada Tuhan selain Allah? Itu bagaimana? Ya saya nggak percaya tiada ada Tuhan selain Allah. Oke, mari ini kamu baca sendiri ya. Ini abang baca sendiri ya. Abang baca sendiri ya. Abang baca sendiri nih. Abang baca sendiri nih, coba baca terjemahannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 62. Abang baca Arab dulu. Coba abang baca Arab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiin. Was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim walahum yahzanun. Apa artinya? Ya aku terus terang nggak hafal aku artinya. Nggak tahu artinya ya? Ya kenapa? Kau boleh lah abang mengolok-olok. Bukan mengolok-olok. Kamu nggak tahu artinya. Itu kan kitab kamu, tapi kamu nggak tahu artinya. Coba kamu baca artinya. Coba kamu baca artinya, terus kamu jelaskan sendiri ya. Kami tidak menjelaskan. Bang Nabirong tidak menjelaskan, saya tidak menjelaskan. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabiin. Apa nih? Sabiin. Terus dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya siapa ini? Mendapat pahala. Ya itulah maksudnya ya Allah. Maksudnya ini kan perkataan Allah. Sekalipun Yahudi, kan? Ada itu abang pelintir itu mana ya bang? Lah, mana ada saya pelintir? Itu kan saya tidak mempelintir. Saya bertanya itu Tuhannya, ya. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ini perkataan Allah loh. Iya bang, coba abang pahami itu kan apa maknanya itu, jangan salah-salah menafsirkan bang. Saya tidak mentafsirkan. Ini kan ayat kamu ini. Saya baca, kamu sudah membaca teks dalam bahasa Arab. Bang, makanya abang berpindah agama itulah memanai Al-Quran seperti itu. Seperti kita memanai Bible. Kan bisa gitu bang. Terus kamu mau memanakan bagaimana nih? Tuhannya itu Tuhannya siapa? Tuhannya itu kembali kepada Allah. Itu Tuhannya. Oh bukan, Tuhannya ini adalah orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani. Tuhan mana? Kamu angkat telepon dulu. Oke, bentar bang. Angkat telepon dulu. Bapak Ibu, ini bilang kita pelintir-pelintir. Nggak ada kita pelintir-pelintir. Untuk apa kita pelintir-pelintir, bukan iman kita ini?
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, nanti kalau sulitnya dia lagi teleponan, Bang. Sulitnya kita, Bapak Ibu, kita tidak bisa mentafsirkan kitab mereka kalau mereka bebas mentafsirkan iman kita. Ah, itulah sulitnya, Bapak Ibu. Nanti kena penistaan agama kalau kita tafsirkan, ya. Bisa juga nanti tolong dibandingkan lagi dengan Al-Baqarah 144. Al-Baqarah berapa, Bang? 144. Al-Baqarah 144. 44 ya. Ya, Oke. Al-Baqarah 144. Sungguh kami melihat wajahmu, dalam kurung Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram dalam kurung itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dari Tuhan mereka juga. Betul, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang diberi kitab itu, catatan dari Kemenak di sini adalah orang-orang kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan kaum Nasrani dengan kitab Injilnya, ya. Nah, itu ada referensinya juga, lihat surah Al-Baqarah 105. Dikatakan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, lalu Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Jadi beda Tuhan mereka di situ. Ya, Jadi betul. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Oke. Beliau masih telepon. Dia masih telepon ya. Iya. Mungkin masih telepon. Ya. Please chop. Chris Shop. Ya, Chris Shop. Silakan, Bang. Silakan, Bang Chris. Ya. Wah, ketiduran saya, Pak. Shalom. Iya, salam. Ada yang disampaikan, Bang. Silakan. Nggak ada sih, Bang. Tadi mau ini aja tadi sama abang tadi yang nanya-nanya tadi. Siapa tadi? Bang Pendi siapa tadi, Bang? Yang mana, Bang? Yang di samping kita kah? Yang turun tadi. Oh, Yang mengatakan orang Yahudi lebih kuat daripada kerajaan Yahudi, lebih kuat daripada kerajaan Yesus yang katanya itu. oh, biarin aja itu, Bang. Biarin aja itu, Bang. Oke, ada apa yang mau Bang sampaikan? Sebenarnya nggak ada, mau jawab itu aja tadi, Bang. Oke. baik. Bahwasanya Yesus itu datang sudah dibuatkan memang harus disalibkan, mau jawab itu aja tadi, Bang. Oke, baik, Ya, Bang. ya, Terima oke. kasih, Bang, ya. Siap, Oke, Bang Bang. Chris. Thank you ya, sehat-sehat Bang Chris ya. Shalom, Bang. Oke, sehat kita semua, Oke. Shalom. Salam. Amin. Iya, Bang Salomo, silakan. Sulaiman ya. Kok Salomo? Bukan bukan ya. Sulaiman Bukan. ternyata. Kirain Salomo. Silakan Bang Sulaiman. Ya, mau dengar-dengar aja. Ada yang mau ditanyakan kah atau ada yang mau ditanggapi? Tidak ada yang dengapi, ya cuma mau dengar. Belum ya. Oke, Bang. Kalau nanti Abang udah punya pertanyaan atau Abang mau ditanya, gimana? Enggak, belum ada. Oh, enggak. Oke, siap. Jadi Bang gini aja, Sulaiman Bang. dari mana? Dari Aceh. Aceh mana? Aceh Birin Biren di mana? di Semalangan.
Oh, ada yang mau ditanggapi dari itu? Samalanga terkenal dengan kota santri. Ya, belum ada yang ditanggapi. Oh baik, Oh, dengar-dengar ini. oh baik. Di bawah aja dulu bang ya. Ya, yang Iya, iya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh naik, Bang. Ya. Oke, makasih. Bang Sabar, Bang Sabar yuk. Halo Bang Rafa. Nah, saudaraku, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bapak, Ibu, saudara gereja YouTube yang terkasih, hari ini saya ingin berbagi kisah luar biasa tentang seorang pria bernama Murtadin. Saat saya pelayanan ke pedalaman, saya bikin namanya Murtadin aja lah ya, karena kalau saya sebut nama nanti dia berbahaya juga. Dan kisah ini tentang perjalanan imannya yang penuh lika-liku gitu ya, dari kegelapan menuju terang, dari kebingungan menuju keyakinan, dari keraguan menuju kepastian gitu ya. Murtadin ini seorang mualaf ya, yang pasti ya, pada awalnya ragu akan keyakinannya, akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam pelukan Yesus Kristus gitu ya. Dia menuju keselamatan itu ya, kalau dibilang dia perjalanan menuju cahaya gitu ya. Dan kisah ini sangat luar biasa, saudara. Saya akan coba membagikan apa yang saya dapat. Murtadin ini memang dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat gitu ya. Sejak kecil dia diajarkan tentang Islam dan menjalankan semua kewajiban dengan penuh ketaatan. Namun seiring bertambahnya usia, dia mulai mempertanyakan mempertanyakan keyakinannya. Di beberapa keyakinannya gitu ya, dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan ritual dan ibadah gitu ya. Jadi saudara, suatu hari Murtadin bertemu dengan seorang pendeta Kristen ya tentunya, yang ramah dan penuh kasih. Pendeta tersebut dengan sabar menjawab semua pertanyaan si Murtadin tentang iman Kristen. Murtadin langsung terkesan ya dengan kasih dan kedamaian terpancar dari pendeta tersebut, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Karena banyak sekali saudara yang saat kita bertanya kepada pimpinan-pimpinan atau pendakwa, oh itu tidak bisa, kamu belum sampai level ini, kamu belum layak nih, dan akhirnya banyak yang tertutup-tutupin lah gitu ya. Dia merasa seperti itu, dan ketika ketemu sama pendeta ini saudara, dia bertanya, ibaratnya seperti apologetika lah ya. Dia nanya terus ya dijawab, nanya terus jawab gitu ya. Dan dia merasa setelah banyak pertimbangan dan doa yang sungguh-sungguh, sosok Murtadin ini akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen ya. Keputusannya untuk menerima kekristenan memang gak gampang gitu. Setelah dia coba bergumul, dan Murtadin akhirnya akhirnya gua klop nih gitu ya, untuk memeluk agama Kristen. Dan gak secara paksa, karena pendeta ini juga tidak mau dibawa secara paksa, biarkan Roh Kudus yang menjamah dia. Dulunya dia belum tahu itu Roh Kudus atau apa gitu ya. Akhirnya keputusannya ini tidak mudah sebenarnya gitu ya. Dia harus menghadapi penolakan dari keluarga dan penolakan dari teman-temannya, namun dia teguh dalam imannya. Itu yang membuat power gitu ya,
yakin bahwa dia telah menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya gitu ya. Akhirnya dia menggali, menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Alkitab. Nah, singkat cerita saudara, sejak menjadi Kristen, Murtadin mengalami transformasi yang luar biasa. Dia merasa kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Puji Tuhan, saya bilang. Dia rajin membaca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan, dan dia menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Gitu ya. Nah, Murtadin ini tidak hanya menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi dia juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjadi pribadi yang lebih sabar, penuh kasih, dan pengampunan. Dia selalu membantu orang lain yang membutuhkan dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Dampak inspiratif kalau menurut saya ya, karena dia juga yang welcome ketika kita datang ke sana pelayanan, dia yang menyambut kita dengan baik gitu ya, karena dia bersuka cita gitu melihat kita hadir juga gitu ya. Dan menurut saya kisah Murtadin ini adalah bukti nyata bahwa kasih dan kuasa Tuhan dapat mengubah hidup seseorang. Kisahnya telah menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran dan menentukan kedamaian dalam iman Kristen. Sama seperti yang video ini, Murtadin Aceh ini, yang habis dia dibaptis, terima Tuhan Yesus, dia tidak diam aja saudara, dia menginjil, dia melayani Tuhan walaupun ada risikonya gitu ya. Poin-poin yang membangun rohani dia bagikan lagi gitu. Pergulatan iman ya. Dia menceritakan tentang kebingungannya dan keraguannya Murtadin sebelum memeluk agama Kristen. Dia berani mengatakan ini, dan ini sangat luar biasa saudara. Hal ini dapat membantu orang lain yang sedang mengalami pergulatan iman untuk merasa tidak sendiri gitu ya. Dia mau berbagi dengan apa yang dialami dia, bukan dengan menjual kesaksian, bukan saudara. Dia membagikan apa yang dirasakan kebenaran itu ya, pencarian kebenaran yang dirasakan, iman gitu ya. Bagaimana Murtadin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang iman. Hal ini dapat mendorong orang lain untuk terus mencari kebenaran dan tidak mudah menyerah. Ini keren saudara. Dia kalau siap untuk melayani Tuhan, apapun resikonya, terjadi transformasi diri. Gambarkan perubahan positif yang dialami Murtadin setelah menjadi Kristen. Dia memang mengikuti segambar dengan Tuhan Yesus gitu ya. Hal ini dapat menginspirasi orang lain untuk mencari perubahan positif dalam hidup mereka sendiri. Karena kita tahu kalau kita beri contoh itu ya beri contoh dengan diri kita sendiri gitu kan. Apa yang kita alami, perbuatan kita yang dilihat oleh orang-orang, dan banyak jiwa-jiwa yang akhirnya mengikuti apa yang dialami ataupun apa yang dirasakan oleh Murtadin ini. Banyak jadinya mengikuti, oh kayak gini rasanya. Yang tadinya takut, diem, khawatir dan sebagainya, tenang semuanya karena kekuatan kasih ya. Karena dia memberikan bagaimana kasih Tuhan telah mengubah hidup Murtadin ini dan memberikan kedamaian. Karena kedamaian itu luar biasa saudara. Apalagi dia menceritakan ketika kita berserah diri itu sangat luar biasa. Gak gampang untuk menyerahkan hati. Hal ini dapat membantu orang lain untuk merasakan kasih Tuhan dan percaya pada kuasanya.
kesaksian hidup ini yang buat saya sebagai orang Kristen aja, wah ini sangat luar biasa. Ini sangat-sangat memberkati. Ya, apalagi kisahnya nyata ini, kisah nyatanya ini ya, Murtadin telah membantu lain melalui imannya gitu, membantu orang-orang lain dengan apa yang dialami dia. Hal ini mendorong orang lain untuk menjadi teladan bagi orang lain dan menyebarkan kebaikan itu. Saya salut dengan Murtadin ini. Saya hormat karena dia yang lebih ikhlas gitu untuk melayani siapapun dimanapun gitu. Dia siap melayani. Ya, dengan apa yang ini saya percaya sudah dituntun oleh Roh Kudus gitu ya. Kalau udah Roh Kudus ngasih tahu, mau lari dia, mau diem dia juga tetap lo ajarkan, tetap lo harus layani gitu ya. Nah, itulah tadi saudara kisah Murtadin, seorang namanya Murtadin ya, saya bikin namanya Murtadin aja, adalah pengingat bahwa tidak ada yang terlalu terlambat gitu untuk menemukan Tuhan dan mengalami transformasi dalam hidup. Tidak ada saudara. Kalau Tuhan udah izinkan, dia akan bersuara. Dia akan pasti melayani Tuhan. Ya, kita semua memiliki saudara kesempatan untuk merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dan Murtadin ini adalah bukti nyata dari hal ini. Gitu ya, cerita yang saya bisa bagikan dari pengalaman-pengalaman Murtadin. Makanya Murtadin Aceh ini saya sangat salut sama beliau. Dia terus melayani Tuhan tanpa memikirkan dampak negatifnya kepada dirinya gitu ya. Oke saudara, mari kita doakan agar Murtadin terus menjadi terang bagi orang lain dan agar kisahnya dapat menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran dan menemukan kedamaian dalam iman Kristen. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Buat saudara-saudara gereja YouTube, gak usah payah-payah. Cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan, please tuliskan, Tuhan Yesus baik atau Yesus maha besar. Ya, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan kita, khususnya di gereja YouTube ini. Kalau saudara menonton video ini, jangan lupa tuliskan Yesus maha besar, Yesus sangat dahsyat. Itu sangat memuliakan nama Tuhan, dan juga kami juga senang gitu ya ketika membaca. Berarti saudara sampai saat ini nonton sampai habis ya. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Mungkin itu aja saudaraku. Terima kasih saudaraku, terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa untuk share video ini dan juga bagikan video ini dan klik tombol subscribe ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk dengarkan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam,
Terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.